Misal 70 tahun sudah kita merdeka, namun ternyata negeri ini masih jauh merdeka dari belenggu korupsi, termasuk hubungan antara institusi penegak hukum acap kali berada pada titik nadir dalam menangani kasus korupsi. Ya, dua kasus besar menjadi catatan tersendiri pemerintahan Jokowi JK. Apa sesungguhnya makna 70 tahun kemerdekaan dalam kaitan merdeka dari korupsi? Kasus yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti bermula dari operasi tangkap tangan KPK di gedung PT UN Medan 9 Juli lalu. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M. Yagari Bastara alias Geri, pengacara pada kantor hukum OC Kaligis dan partner. Geri diduga menyuap 3 hakim PT UN Medan serta seorang panitera terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013. Dana Bansos ini diduga digunakan Gatot untuk kepentingan politiknya sebagai gubernur incumbent saat pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, di mana kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. KPK menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak pemberi suap kepada hakim PT UN Medan. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus yang telah lebih dulu menjerat pengacara senior OC Kaligis sebagai tersangka yang kemudian menempatkan pengacara senior tersebut di balik jeruji tahanan. KPK pun kemudian menahan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Penahanan dilakukan seusai keduanya diperiksa selama 9 jam sebagai tersangka. 70 tahun Indonesia merdeka, ternyata kita juga masih disajikan ketidakharmonisan hubungan antara sesama institusi penegak hukum. Kembali retaknya hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri disebut banyak kalangan sebagai babak ketiga cicak versus buaya. Sejarah kelam perseteruan antara KPK dan Polri pun kembali terulang. Berawal dari penetapan status tersangka, dugaan kasus pencucian uang kepada calon Kapolri kala itu, Komjen Polisi Budi Gunawan oleh KPK, sehari sebelum Budi Gunawan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR. Polri pun kemudian membalas menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto atau BW sebagai tersangka. Perkara yang menjerat BW terjadi pada 2010 silam saat BW belum menjabat di KPK. Penetapan status tersangka kepada BW terkait profesinya sebagai advokat ketika ia menjadi pengacara salah satu pasangan calon kepala daerah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. BW pun sempat ditahan melalui proses yang cukup menghebohkan publik walaupun akhirnya ditangguhkan penahanannya. Tak hanya BW, Ketua KPK Abraham Samad pun kemudian menjadi sasaran. Mulai dari beredarnya foto mirip Samad dengan seorang wanita di kamar hotel, hingga pengakuan petinggi DPP PDI Perjuangan terkait ambisi Samad untuk menjadi calon wapres dalam Pilpres 2014. Polisi pun akhirnya menetapkan status tersangka bagi Samad dalam jeratan kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang juga menyeret seorang wanita bernama Feryani Lim. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan antara KPK dan Polri. Presiden menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK yang diketuai Taufikur Rahman Ruki, mantan ketua pertama KPK. Jokowi pun membatalkan rencana pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Posisi Kapolri akhirnya jatuh kepada Badrodin Haiti. Kedua pimpinan institusi Polri maupun KPK pun menegaskan hubungan di antara kedua institusi itu tetap harmonis. Namun publik tetap bisa merasakan adanya friksi di antara KPK dan Polri dalam peran mereka menjalankan fungsi penegakan hukum. Akankah refleksi 70 tahun kemerdekaan kita mampu memperbaiki negeri ini dari karut-marut belenggu korupsi? Tentunya harapan merdeka dari korupsi juga tak terlepas dari peran institusi penegak hukum negeri ini yang harus merdeka dari kepentingan para koruptor. Dirgahayu, Indonesia.